Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lemina Nur dengan NIM F1E120021 kelas R002. Di sini saya akan menampilkan artikel dari jurnal proses bisnis, manajemen proses bisnis yang telah saya temukan. Dan ini adalah artikel saya yang berjudul analisis dan rancangan manajemen proses bisnis untuk layanan pelanggan di PT Pegas Telekomunikasi Nusantara yang disusun oleh Kemas Hasyim Asyari, Thomas Budiman, Rahmayati Harun, dan Ferdi Yasin. Terdiri dari 21 halaman. Oke, langsung saja kita ke bab pertama. Pendahuluan. Dengan meningkatnya persaingan bisnis antar perusahaan, setiap perusahaan dituntut untuk semakin berkembang. Pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan yang dilakukan adalah merupakan peningkatan produktivitas dan kualitas proses bisnis, serta pengurangan biaya pengerjaan bisnis. Teknologi informasi sekarang ini sudah semakin berkembang. Kebutuhan akan sebuah informasi yang berkualitas sangatlah diperlukan. Implementasi teknologi informasi harus benar-benar selaras dengan tujuan bisnis dan secara berkesinambungan membantu organisasi mencapai tujuan tersebut. Penerapan manajemen proses bisnis merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses bisnis suatu perusahaan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menyusun program perbaikan yang dapat dilakukan berupa peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam aspek biaya dan waktu, serta peningkatan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya yang mengubah input menjadi output. Efektivitas operasional berarti melakukan aktivitas yang mirip dengan lebih baik daripada pesaing. Posisi strategis menurut Porter dalam Diyawati adalah melakukan aktivitas yang berbeda dari kompetitor atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Efektivitas operasional terkait dengan mencapai keunggulan pada aktivitas atau fungsi individu. Strategi terkait dengan kombinasi aktivitas. Ini before, yang sebelumnya tradisional, dengan penerapan manajemen proses, setelahnya kualitasnya akan meningkat. Selanjutnya, business process management atau manajemen proses bisnis adalah sebuah pendekatan sistematik untuk membuat organisasi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih mampu adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Salah satu kegunaan manajemen proses bisnis adalah untuk perbaikan dan pengembangan. Bottleneck atau masalah di dalam organisasi seperti terhambatnya proses terhadap objektif proses atau ineffectivity, proses boros dan tidak memberikan value, defisiensi, minimnya proses pengendalian sehingga objektif proses tidak tercapai, uncontrolled. Proses yang berulang dan saling tumpang tindih, padahal objektif proses sama. Overlapping, proses yang saling terpisah satu sama lain dalam mencapai suatu objektif, unintegrated. Bahkan, masalah terkait dengan strategi proses bisnis yang tidak terukur, strategical value. Melakukan perencanaan ulang proses sebagai tahapan implementasi yang berkelanjutan dapat diterapkan secara bertahap di organisasi. Pengukuran output dan input dari suatu proses yang smart, spesifik, measurable, aligned, realistic, timelines yang tepat akan menilai kepuasan pelanggan. Continuous improvement akan membantu fungsi audit internal untuk melakukan rekomendasi, perbaikan, dan tindak lanjut pengembangan yang berkelanjutan serta mitigasi risiko bisnis yang diperlukan. Ini chartnya untuk merancang suatu bisnis baru, ya prosesnya yang baru.
Selanjutnya bab kedua, metode dan materi. Wibowo 2014 menjelaskan persaingan dalam mengelola sebuah bisnis, baik yang memiliki skala kecil, menengah, dan besar sangatlah ketat. Bisnis yang tidak dapat bersaing otomatis akan tersingkir. Definisi Dumas, La Rosa, dan kawan-kawan. BPM adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk mengawasi bagaimana pekerjaan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk memastikan hasil yang konsisten dan untuk memanfaatkan kesempatan perbaikan. Definisi Harmon. Istilah BPM mengacu pada pendekatan yang lebih sintetis dan komprehensif untuk perubahan proses yang menggabungkan manajemen, rancang ulang, peningkatan, dan otomasi proses. Inovasi merupakan pemikiran kreatif dan implementatif. Perubahan yang diinginkan dalam inovasi terdiri dari 4 dimensi, yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, dan inovasi paradigma. Definisi sederhana dari proses adalah satu set aktivitas dan sumber daya yang terdefinisi dan menerima input serta mengubahnya menjadi output. Semua aktivitas pekerjaan adalah sebuah proses. Penerapan manajemen proses bisnis merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses bisnis suatu perusahaan untuk mengetahui kondisi aktual perusahaan dan menyusun program improvement yang dapat dilakukan. Output dari penerapan manajemen proses bisnis ini berupa peningkatan efisiensi perusahaan dalam aspek biaya dan waktu, serta peningkatan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Ini chartnya, service, masuk ke proses, sama proses. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data primer dilakukan pengamatan dengan metode pengamatan langsung mengenai objek yang diteliti agar diperoleh gambaran yang jelas tentang objek tersebut. Tahap wawancara dan diskusi atau forum group discussion dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pemilik proses sesuai dengan subjek penelitian dan sesuai data yang dibutuhkan. Mengupas daftar pusaka berupa buku-buku, jurnal maupun situs internet, serta forum diskusi internet, ataupun referensi lain mengenai informasi yang dibutuhkan dan berhubungan dengan materi penulisan skripsi. Selanjutnya, metode analisis. Penelitian menggunakan teknik deskriptif dalam bentuk naratif, yaitu hasil data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memberikan komponen pada penelitian, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Lanjut, kerangka pemikiran. Di sini ada 3 kerangka pemikiran. Yang pertama, Business Process Platform. Yang kedua, Business Process Analysis. Dan yang terakhir, BPM Analytic. Selanjutnya, paradigma. Motivasi di balik studi terkait siklus hidup BPM adalah kurangnya pantauan dan perbaikan proses yang berkesinambungan akan membuat proses terdegradasi. Hal ini sesuai dengan prinsip kontinuitas dalam 10 prinsip BPM menurut von Brock yang menyatakan bahwa BPM adalah siklus kontinu dan bukan proyek satu kali. Oke, selanjutnya hipotesis. Aktor, yaitu manusia, organisasi, perangkat lunak yang menjalankan tugas bagi manusia atau organisasi, objek fisik seperti peralatan, material, produk, dokumen, dan objek lain yang bukan material, seperti dokumen elektronik dan catatan elektronik. Selanjutnya hasil atau outcome, yang idealnya membawa nilai bagi aktor yang terlibat dalam proses yang disebut hasil positif. Namun proses mungkin hanya mampu mendapatkan sebagian nilai yang diharapkan, atau tidak mendatangkan nilai sama sekali. Menurut Hammer, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar pentingnya manajemen proses, antara lain
yaitu seluruh pekerjaan adalah sebuah proses. Proses terdiri dari proses inti, pendukung maupun tata kelola. Terdefinisi dengan baik akan memberikan hasil yang dapat diprediksi atau diulang dan bisa menjadi dasar untuk perbaikan. Didesain dengan baik dan akan menjadi penentu kritis bagi kinerjanya. Suatu proses yang standar lebih baik daripada banyak proses. Proses yang baik harus dijalankan secara efektif. Proses yang baik dapat dibuat menjadi lebih baik. Tidak ada proses yang efektif selamanya. Oke, selanjutnya, siklus hidup BPM. Di sini ada gambar siklusnya. Dumas et al. 2013 memasukkan keterkaitan antara BPM dengan keutuhan organisasi secara keseluruhan melalui tahap identifikasi proses dan mengusulkan pemantauan dan pengendalian proses yang dapat mengarah pada keberlanjutan BPM. Gambar ini identifikasi, penemuan, analisis, rancangan ulang, dokumentasi, pemantauan, dan selanjutnya ada desain proses dan identifikasi proses. Hasil identifikasi proses adalah arsitektur proses atau proses arsitektur baru atau yang diperbarui yang memberikan keseluruhan pandangan proses dalam sebuah organisasi dan hubungan mereka. Ditchman 2011 dalam Mahendrawati 2018 menyebutkan arsitektur proses terbagi menjadi 3 level, yaitu proses landscape, abstract process models, dan detail process models. Selanjutnya di bab 3 ada pembahasan dan hasil. Penemuan proses ada 3 basis. Ada yang berbasis bukti-bukti, berbasis wawancara, dan berbasis workshop. Bukti-bukti ini seperti observasi, wawancara ini langsung bertanya kepada yang diwawancarai, dan workshop itu kayak seperti seminar ya. Fase dalam penemuan proses. Ada fase menentukan setting, yang pertama, yang kedua mengumpulkan informasi, selanjutnya melakukan aktivitas pemodelan, dan yang terakhir memastikan kualitas model. Oke, selanjutnya penemuan proses. Secara umum, Dumas et al. Membagi analisis proses menjadi 2, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Di sini ada gambar filosofi proses manajemen. Dimulai dari plan atau rencana, setelah itu dilakukan, dikerjakan plan tadi, selanjutnya dicek, baru dilaksanakan, diterapkan. Yang diterapkan tadi itu dicari juga kesalahan-kesalahannya, habis itu dibuat lagi plan. Begitulah sampai sebuah sistem itu dihapus atau dihilangkan. Oke, selanjutnya analisis kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif dapat dikelompokkan dari prinsip-prinsip yang bertujuan untuk membuat proses menjadi lebih ringkas atau tidak ada pemborosan. Beberapa prinsip dalam kelompok ini adalah value add analysis, value add analysis. Value add analysis merupakan teknik analisis yang terdiri dari 2 bagian penting, yakni value classification dan waste elimination. Dalam value classification, akan dilakukan identifikasi setiap aktivitas dalam sebuah proses ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama ada value adding, selanjutnya ada business value adding, dan yang terakhir non-value adding. Setelah value classification, yang dilakukan berikutnya adalah waste elimination. Nah, yang kedua tadi, dalam waste elimination dilakukan eliminasi terhadap
aktivitas-aktivitas di dalam proses yang tidak menambahkan nilai. Selanjutnya ada root cause analysis. Root cause analysis merupakan teknik untuk membantu analis mengidentifikasi dan memahami akar masalah dari sebuah permasalahan. Berikutnya cause effect diagram. Cause effect diagram sering juga disebut sebagai fishbone diagram atau Ishikawa diagram adalah teknik yang cukup banyak dikenal dalam analisis permasalahan. Diagram ini menggambarkan hubungan antara sebuah efek negatif dan penyebabnya. Oke, selanjutnya ada rancang proses. Redesign bisnis yang dengan masif terhadap proses ini dilakukan untuk mencapai peningkatan pada produktivitas, waktu siklus, dan kualitas. Ini ada chart bentuk mana nih? Bukan chart. Ya. Swim land map proses, ya, proses swim merupakan suatu sistem tradisional untuk merencanakan pelaksanaan suatu kegiatan secara menyeluruh yang sudah dipetakan dari sisi waktu, jenis pekerjaan, dan fungsi dari pelaksanaan pekerjaan tersebut yang dibuat secara manual, sistematis dengan proses yang ditulis secara jelas dan rinci. Selanjutnya yang ini improvement metodologi, rapid process, ya, adalah suatu metodologi yang dilakukan secara singkat untuk melakukan penelitian dan perbaikan dalam suatu proses yang telah dilakukan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ini, membuat alur proses yang sudah dilakukan. Selanjutnya, melakukan diskusi dan wawancara terhadap pemilik proses. Menganalisa kinerja proses. Yang ketiga, yang keempat, menangkap peluang perbaikan yang akan dilakukan. Yang kelima, merancang rencana proses berikutnya dan melakukan perbandingan. Dan yang terakhir, yang keenam, membuat laporan secara komprehensif terhadap dokumentasi usulan perbaikan yang akan dilakukan. Dan kembali lagi ke awal. Penilaian yang dilakukan secara singkat juga mendukung suatu manajemen proses yang berbasis DMAIC, Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Define yaitu membuat dan mendefinisikan alur proses saat ini. Measure, mengkonfigurasi arus proses dengan beberapa atribut dan karakteristik seperti waktu, sumber daya, dan lain-lain. Analyze, menganalisis kinerja proses saat ini. Improve, yaitu mendesain perbaikan proses saat ini dan membandingkan dengan proses mendatang, serta melakukan validasi kepada manajemen. Dan yang terakhir ada control, memonitor proses saat ini dan melakukan siklus perbaikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Metodologi objek, pengembangan bisnis perusahaan selain dari rencana strategis yang dibuat dan dipetakan adalah menyiapkan dan menerapkan kesesuaian proses bisnis yang akan diimplementasikan di korporat. Visi, misi, proses inti, strategi dan kebijakan perusahaan, serta arah bisnis merupakan kompas yang menjadi pengarah awal terhadap pengembangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Selanjutnya, implementasi proses, rencana strategi bisnis, dan pelaksanaan proses dilakukan melalui dua fase, yakni fase planning dan fase execution. Ini apanya? Karena identifikasi proses bisnis inti atau core, mengidentifikasi proses bisnis terkait layanan-layanan, proses produk klasifikasi dan jenisnya, mengidentifikasi proses-proses bisnis terkait layanan-layanan produk komersial, mengidentifikasi standar-standar yang digunakan dalam pemberian layanan-layanan klasifikasi dan jenis komersial. Selanjutnya, memodelkan tiap-tiap proses bisnis secara end-to-end. Di sini ada gambar
tentukan konteks, lingkup organisasi internal dan eksternal, level proses mapping tergantung kompleksitas proses di organisasi. Ini tentukan helikopter view, level 0 atau level tertinggi proses sebuah organisasi, bagaimana gambaran umum organisasi. Selanjutnya ada tentukan core proses, ya ini bisnis inti, proses yang berkenan dengan pelanggan, bagaimana menyampaikan value kepada pelanggan. Selanjutnya ada tentukan support atau enable proses. Proses pendukung jalannya core proses perlu dibatasi mana proses support yang menjadi core proses, mana yang memang karakteristiknya hanya support proses. Ini bisnis model yang helikopter view tadi. Ini bentuknya helikopter view. Penjelasannya yang level helikopter view, level 0, helikopter view atau bagaimana organisasi melihat tata kelola organisasinya dari sudut pandang makro. Level 1, proses dashboard atau proses-proses yang menjadi indikator besar di dalam menjalankan organisasinya. Level 2, proses panel atau interaksi antara proses. Proses utama dari satu satuan kerja ke satuan kerja lain yang saling terkait. Level yang ketiga, interaksi antar proses dari suatu satuan kerja tertentu atau proses-proses utama yang saling berinteraksi di dalam satu satuan kerja. Dan terakhir, level keempat, aktivitas menjalankan proses dari suatu satuan kerja yang melibatkan personil dengan jabatan tertentu. Ini apanya? Gambarnya ini untuk helikopter view. Yang BPM level 0, ini BPM level 1 sampai 3, ini BPM level 4 gambarnya. Boleh dikatakan level 0, level 1, dan level 2 adalah strategi bisnis organisasi. Sementara itu level 3 dan level 4 adalah bagaimana menjalankan strategi bisnis organisasi tersebut di masing-masing satuan kerja. Selanjutnya ada pemantauan kontrol proses. Organisasi harus menyeimbangkan antara sumber daya perubahan atau change resource dan infrastruktur dengan kebutuhan akan perubahan, termasuk review perubahan baik dari perspektif makro atau organisasi maupun mikro, individu atau SDM. Organisasi akan mentransformasikan dirinya secara terus-menerus dengan berkelanjutan dan mesti meminimalisir dampak terhadap proses bisnis yang sedang berjalan melalui perencanaan serta eksekusi yang bertahap. Tahapannya yaitu identifikasi strategic view bisnis organisasi, fokus pada suatu masalah di uraian proses, identifikasi improvement pada proses, policy, biaya, pengukuran, people, dan lain-lain. Merumuskan pengukuran proses atau SLA, bisnis model sesuai dengan enterprise proses dan mengurangi pemborosan. Proses inti bisa dilakukan menyeluruh. SOP bisa terintegrasi dan dapat dilakukan pengukuran proses ataupun kerja. Job description sesuai dengan enterprise proses, peningkatan layanan pelanggan. Selanjutnya, standar operation procedure atau yang sering kita sebut dengan SOP. Adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya serendah-rendahnya, sekaligus mengurangi miskomunikasi dan kegagalan dalam mematuhi peraturan perusahaan. Itu kata Hude et al. Dalam Ria Narto. Ada 3 tujuan SOP, pembuatan prosedur atau SOP. Yang pertama, SOP untuk define proses dan klarifikasi tugas berguna untuk organisasi yang belum memiliki SOP atau organisasi baru ya katanya, dan belum jelas tugas dan tanggung jawabnya dan menjalankan kebijakan yang ada.
Nah, selanjutnya ada SOP for compliance. Di samping untuk klarifikasi, digunakan untuk memenuhi persyaratan standar, peraturan, dan persyaratan pelanggan. Standar minimum ISO, undang-undang, Capman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, SOP for improvement. Ini ada 4. SOP dibuat setelah ide improvement disetujui dan siap untuk dijalankan. Yang kedua, fokus pada proses tertentu saja. Yang ketiga, improvement idea dapat dari masalah-masalah yang timbul sehingga membutuhkan rencana perbaikan atau corrective action. Dan yang terakhir, improvement idea dapat juga dari kesadaran untuk meningkatkan proses yang ada. Oke, ini gambar alur pembuatan SOP. Mulai pemetaan proses bisnis, pembuatan dokumen, setelah itu direview dokumennya, setelah itu disetujui, baru disahkan, sesudah disahkan baru didistribusikan. Tujuannya sebagai pedoman, arahan teknis, dokumentasi sistem, deskripsi kerja, dan deskripsi tanggung jawab. Itu gunanya SOP atau peraturan perusahaan. Gitu. Selanjutnya ada Objective Business Process Re-engineering atau BPR. BPR berfokus pada bagaimana proses kerjanya, bukan pada siapa yang melakukan. Menggunakan who atau siapa atau orang untuk menentukan proses kerjanya, mengurangi pemborosan proses atau waste, menyederhanakan semua proses yang ada, kombinasi beberapa langkah dalam proses, mendesain proses dengan metode alternatif lain, mengikut sertakan customer dan supplier dalam proses, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja prosesnya. Selanjutnya ada tahapan business process improvement. Ada 6 fase di sini, ada strategy plan, fase pertama, ada initial review dan proses mapping or model. Ada yang ketiga, proses and systematic documentation. Yang keempat, implementation. Yang kelima, audit and review. Dan yang terakhir ada continuous improvement. Selanjutnya ada perbaikan bertahap proses kerja dari kondisi sebelumnya dan peningkatan kehandalan sistem. Ya, tree diagram merupakan teknik untuk menganalisis penyebab dari suatu efek negatif seperti masalah dalam proses bisnis. Ya, proses perbaikan bertahap ya, proses kerja yang sebelumnya manual digantiin pakai sistem. Ya, gimana lagi kan? Isu documentation dan impact assessment. Isu ya. Pada umumnya setelah melakukan root cause analysis, langkah selanjutnya adalah menuliskan setiap permasalahan dalam isu register dan memahami dampak-dampaknya. Ini bertujuan untuk memahami permasalahan mana yang harus diprioritaskan dan diperhatikan secara khusus. Dan isu register sendiri melengkapi hasil keluaran dari root cause analysis dalam bentuk analisis yang lebih detail beserta dampaknya. Dampak dari sebuah permasalahan dapat dideskripsikan secara kuantitatif. Isu register mengandung informasi sebagai berikut. Ada nama permasalahannya, deskripsinya, prioritasnya, ada asumsi atau data masukan, dampak kualitatif, dan yang terakhir dampak kuantitatif. Selanjutnya ada Pareto analisis dan peak chart. Penilaian dampak yang dilakukan saat membangun isu register dapat menjadi input untuk analisis Pareto. Tujuan dari analisis Pareto adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau faktor penyebab yang harus diberikan prioritas dengan keterbatasan kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tahapan-tahapan umum dalam pembuatan diagram Pareto, ya itu ada 2. Yang pertama, tentukan efek atau dampak yang akan dianalisis dan metrik untuk
kuantifikasikan efek tersebut. Yang kedua, kuantifikasi tiap masalah berdasarkan metrik yang sudah ditentukan. Sebuah diagram Pareto terdiri dari dua komponen, yaitu diagram dan sebuah kurva. Analisis Pareto fokus pada satu dimensi saja, padahal kenyataannya dalam memutuskan masalah yang harus diprioritaskan juga perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan dalam menangani suatu masalah. Oleh karena itu, pie chart digunakan untuk melengkapi Pareto. Pie chart adalah sebuah diagram 4 kuadran di mana masalah dimunculkan sebagai sebuah titik yang diletakkan di dalam kuadran. 4 kuadran yang dimaksud ada mungkin implementasi, kill, dan menang. Umumnya perusahaan akan memilih salah satu dari masalah pada kuadran ini dan fokus untuk menyelesaikannya, daripada berusaha mengatasi banyak masalah pada saat yang bersamaan. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Dumas memperkenalkan berbagai teknik untuk menganalisis proses bisnis secara kuantitatif terkait dengan ukuran kinerja tentunya. Umumnya ukuran kerja yang dianalisis ada waktu, biaya, kualitas, dan fleksibilitas. Ada flow analysis. Flow analysis atau analisa aliran. Analisis aliran adalah sekumpulan teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasi keseluruhan kinerja dari proses berdasarkan atas pengetahuan tentang kinerja dari aktivitas di dalam proses tersebut. Ada queue atau antrian adalah sekumpulan teknik matematis untuk menganalisis sistem yang memiliki batasan sumber daya. Dan terakhir, simulasi adalah teknik yang umum digunakan untuk menganalisis kuantitatif dari model proses. Perancangan ulang proses. Fase ini juga disebut fase perbaikan proses. Tujuannya untuk mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya dan memungkinkan organisasi memenuhi tujuan kinerjanya. Dumas membedakan dua metodologi untuk perancangan ulang. Ada redesign heuristik yang berawal dari proses saat ini untuk mencapai perbaikan kinerja secara bertahap. Yang kedua, product based design yang dimulai dari kertas yang kosong untuk menghasilkan rancangan proses yang lebih baik secara radikal. Nih, yang tadi ada hierarchy, design, simulasi, queue, yang lainnya. Selanjutnya, bab yang keempat, kesimpulan. Penerapan manajemen proses bisnis yang diterapkan di perusahaan yaitu yang pertama, Continuous Process Improvement atau CPI, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya secara bertahap, yaitu menganalisa, melaksanakan, dan memantau proses bisnis. Yang kedua, Business Process Re-engineering, mempertanyakan asumsi dan prinsip dasar dari proses yang sudah ada yang bertujuan untuk mencapai terobosan, misalnya dengan penghapusan tugas yang memakan biaya banyak dan tidak secara langsung menambah nilai atau sebaliknya, menambah proses perbaikan agar mendapatkan nilai tambah. Simpulan terhadap analisa Pareto dan pie chart, kualitatif dan kuantitatif, flow analisis, Q, simulasi, dan perancangan ulang desain tersebut, penulis menyimpulkan adanya kolaborasi secara menyeluruh, yaitu dengan memprioritaskan secara bertahap sesuai tabel Holistic Process Redesign dengan perbaikan proses kerja dari kondisi sebelumnya dan peningkatan kehandalan sistem untuk menunjang kinerja yang juga dikembangkan di dalam perusahaan, sehingga terdapat monitoring berkala dan berkelanjutan yang dilakukan dari sisi quality dan audit proses dalam perusahaan. Perubahan proses dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai bisnis perusahaan. Nah, information technology tidak menghasilkan business value, tapi memungkinkan proses mengubah
untuk mengubah proses yang menghasilkan business value. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.